Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fani. Nah, untuk di video kali ini aku akan berbagi informasi ya mengenai pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2023. Nah, jadi sudah ada surat resminya ya teman-teman bahwa unit kerja yang mendapatkan penetapan kebutuhan CPNS di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini sejumlah 1.669 ya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 ya teman-teman ya. Nah, di sini jumlah formasi ya, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah penetapan kebutuhannya teman-teman. Nah, penetapan kebutuhannya di sini mulai dari lulusan terbaik atau cum laude, penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, dan umum ya teman-teman ya. Nah, di sini jabatannya itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama ahli pertama pranata peradilan, yang kedua klerek analis perkara peradilan ya. Nah, di mana ahli pertama pranata peradilan itu kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan S1 hukum atau S1 ilmu hukum atau S1 hukum Islam atau S1 syariah ya teman-teman ya. Nah, penetapan kebutuhannya untuk jabatan ahli pertama pranata peradilan itu untuk lulusan terbaiknya berjumlah 3 ya, dan umum berjumlah 22. Nah, jumlah keseluruhan yaitu adalah 25. Kemudian untuk jabatan klerek analis perkara peradilan di sini membutuhkan kualifikasi pendidikan antara lain di sini cukup banyak ya teman-teman ya. Mulai dari S1 hukum, S1 hukum bisnis, S1 hukum dan kewarganegaraan, S1 hukum Islam konsentrasi studi politik dan pemerintahan, S1 hukum kebijakan publik, S1 hukum keluarga, S1 hukum keperdataan, S1 hukum otonomi daerah, S1 hukum pidana ekonomi, S1 hukum syariah, S1 syariah, dan S1 muamalat jinayat. Nah, di sini cukup banyak ya bagian analis perkara peradilan di sini membutuhkan lulusan terbaik yaitu sejumlah 165 ya, penyandang disabilitasnya 34, putra putri Papua dan Papua Barat 3 ya, dan umumnya ini cukup banyak ya, berjumlah 1.442 dengan jumlah keseluruhan 1.644. Nah, jadi totalnya dari kedua jabatan tersebut ya itu 1.669 ya. Nah, adapun di sini ya kriteria pelamarnya kalian bisa SS saja ya, screenshot ya teman-teman ya. Penetapan kebutuhan khusus, ada penetapan disabilitas. Nah, kemudian untuk putra-putri Papua dan Papua Barat. Nah, di sini kalian bisa screenshot ya, teman-teman. Nah, kemudian persyaratannya ini sebagaimana ya, teman-teman ya. Syarat umum pembukaan CPNS masih sama seperti yang tahun-tahun lalu ya. Paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun ya. Nah, dengan IPK paling rendah 2,75 dari skala 4 ya. Kemudian di sini juga bersedia ditempatkan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia. Nah, jadi kemungkinan penempatannya ini di seluruh Indonesia. Jadi harus siap jika sudah lolos seleksi CPNS-nya. Nah, kalian bisa lihat tata cara pendaftarannya di sini. Silakan di screenshot juga ya teman-teman ya. Pertama kita harus mendaftar dulu ke sscisnbkn.go.id ya, dengan menggunakan NIK, kartu keluarga. Setelah itu pendaftar baru memilih formasi. Nah, surat lamarannya ini bisa di-download di https mahkamaagung.go.id ya. Ini bisa di-download surat lamarannya. Ya, di sini harus menggunakan jadi tidak bisa menggunakan ijazah sementara atau surat keterangan lulus. Jadi harus ada ijazah aslinya ya, teman-teman ya.
Nah, kemudian surat pernyataan itu diketik dan kemudian menggunakan e-materai. Jadi harus menggunakan e-materai ya, tidak boleh menggunakan materai yang manual. Terus pas foto formal berlatar belakang merah. Nah, tahapan seleksinya di sini ya, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar atau SKD, kemudian seleksi kompetensi bidang. Kriteria kelulusan seleksi kompetensi ditentukan berdasar nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional. Nah, untuk video mengenai nilai ambang batas itu ada di playlist aku juga sudah upload ya teman-teman, mengenai nilai ambang batas sesuai yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional. Nah, ini merupakan jadwal ya, jadwal dan waktu pelaksanaannya ya. Tahapan-tahapannya pastikan kalian sudah mengetahui tanggalnya ya, karena jangan sampai kelewatan tanggal-tanggal penting ini ya. Kemudian tahap pengumuman hasil seleksinya ini 31 Desember sampai 7 Januari 2024. Nah, kalian juga bisa download ya PDF ini di link https://mahkamaagung.go.id, atau bisa juga ya melalui melihat informasinya di Instagram rekrutmen CASN.Mahkamah Agung. Nah, jadi ini merupakan surat resminya ya teman-teman ya. Nah, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga teman-teman yang pengen mendaftar di instansi Mahkamah Agung itu lolos. Siapkan berkas-berkas agar lolos di seleksi administrasinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Jika aku upload video terbaru, kalian bisa dapat notifikasi dari aku ya. Akhir kata, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.